Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Egi Supriyadi, mahasiswa Universitas Widyatama semester 4, program studi Teknik Informatika. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang sistem operasi. Sistem operasi adalah media penghubung antara komputer dengan pengguna komputer atau user. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Secara lebih spesifik, sistem operasi dapat didefinisikan sebagai perangkat lunak yang mengendalikan pengaksesan dari program-program komputer. Contoh sistem operasi: ada Microsoft Windows. Windows adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis, sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dan command line. Dan ada juga Linux. Linux adalah sebuah sistem operasi bebas dan terbuka dan sumber terbuka yang pada dasarnya dibangun di atas kernel Linux, yaitu sebuah kernel sistem operasi yang pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds pada 1991. Kedudukan sistem operasi. Gambar berikut menunjukkan pada lapisan bawah adalah hardware yang disusun dari beberapa pilihan dari 2 atau lebih lapisan. Lapisan paling bawah berisi physical device yang termasuk kelompok ini adalah chip IC, kabel, power supply, tabung katoda, dan peralatan fisik yang umum. Lapisan berikutnya, software secara primitif yang langsung mengontrol peralatan ini dan menyediakan interface yang bersih untuk lapisan berikutnya. Software ini disebut microprogramming, biasanya ditempatkan di ROM. Microprogramming secara aktual adalah interpreter yang menggunakan instruksi bahasa mesin seperti add, move, dan jump, dan carry out instruksi bahasa mesin sebagai suatu sesi langkah yang pendek. Sekumpulan instruksi pada interpreter microprogramming yang mendefinisikan bahasa mesin. Di atas sistem operasi adalah sebagian dari software sistem. Di sini ditemukan command interpreter, compiler, editor, dan sebagian program aplikasi yang berdiri sendiri. Lapisan ini penting untuk mencapai program-program yang tertentu, bukan bagian dari sistem operasi. Lebih jauh, program-program tersebut secara umum disuplai oleh pabrik komputer. Fungsi umum dari sistem operasi adalah untuk menyembunyikan kekomplekan semua ini dan mendorong programmer lebih tertarik untuk bekerja dengan kumpulan instruksi. Contoh, reblock form file merupakan konsep yang lebih sederhana daripada kekhawatiran tentang detail dari perubahan hard disk, menunggu head disk untuk berhenti, dan sebagainya. Sehingga sistem operasi adalah bagian dari software sistem. Software tersebut dapat ditemukan command interpreter, compiler, editor, dan sebagai program aplikasi yang berdiri sendiri. Sejarah perkembangan sistem operasi. Komputer generasi pertama, yaitu tahun 1945 sampai 1955, merupakan mesin kalkulasi yang menggunakan tabung vakum. Ukurannya besar, memenuhi ruangan dengan puluhan ribu tabung vakum untuk kinerja lebih lambat daripada PC XT. Semua pemrograman dilakukan dengan bahasa mesin absolute, yaitu dengan menempelkan plugboard untuk mengontrol fungsi-fungsi dasar mesin. Tidak ada bahasa pemrograman. Antara 1946 sampai 1952 belum ada sistem operasi. Tahun 1953, komputer IBM 650 menggunakan sistem operasi job by job processing, yaitu user bertindak sebagai programmer sekaligus operator. Dan ini ditemukan kartu yang dilubangi, punch card. Komputer generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965. Transitor ditemukan pada pertengahan tahun 1952. Komputer dapat diproduksi dan dijual ke masyarakat. Tahun 1956 sampai 1958 dikembangkannya sistem operasi early batch processing, yaitu untuk mengatasi waktu kosong atau nganggur komputer, maka muncul monitor. Tahun 1960 sampai 1962 dikembangkannya sistem operasi eksekutif sistem, yaitu muncul konsep manajemen I/O. Dikembangkannya sistem eksekusi yang tersimpan secara tetap di memori. Dikembangkannya fasilitas-fasilitas pengendalian I/O, batasan waktu kerja,
pembukuan, dan lain-lain. Adanya perbedaan perancang, pembuat, operator, programmer, dan orang yang merawat. Program yang dipakai assembler Fortran. Pada compiler Fortran, operator harus mendapatkan dari file kabinet dan membacanya kembali. Banyaknya waktu terbuang. Untuk komputer generasi ketiga, menggunakan IC, adanya pemikiran tentang sistem operasi yang harus berjalan pada semua mesin. Munculnya konsep sistem operasi, yaitu multiprogramming. Multiprogramming adalah sistem operasi yang bekerja pada saat yang sama komputer dapat memproses atau mengeksekusi lebih dari satu job. Partisi memori yaitu pembagian memori menjadi beberapa daerah atau bagian berisi job untuk dieksekusi. Konsep spooling yaitu sistem operasi yang menyimpan job pada disk. Tahun 1966 muncul konsep Comprehensive Information Management dan Time Sharing. Time sharing yaitu mengerjakan beberapa job pada waktu yang sama. Tahun 1970 berkembang virtual storage dan virtual machine, yaitu diperkenalkannya CPU tambahan dan memori tambahan. Pada tahun 1975 berkembang consolidation. Consolidation yaitu usaha dari beberapa perusahaan untuk mengembangkan jenis-jenis sistem operasi yang ada, terutama time sharing dan multiprogramming. Pada komputer generasi keempat, yaitu tahun 1980 sampai 1990, dikembangkannya PC. LSI atau Large Scale Integrated yaitu ribuan transistor dalam ukuran silikon microprocessor. Microsoft meniru kemampuan Unix. Program berjalan pada beberapa mesin, fault tolerant yaitu terus berjalan bahkan jika bagian dari hardware itu rusak. Fasilitas-fasilitas sistem operasi, yaitu ada penjadwalan atau scheduling, debugging, pengendalian input atau output, counting, penerjemah atau compiler, penyediaan storage, pengolahan data. Tipe-tipe sistem operasi, yaitu ada yang pertama batch operating system. Secara umum, batch operating system membutuhkan program, data, dan sistem perintah yang serasi untuk menyampaikan secara bersama-sama dalam bentuk suatu job. Batch operating system biasanya sedikit mengizinkan atau tidak ada interaksi antar user dan eksekusi program. Manajemen memori pada batch system sangat simpel atau sederhana. Memori biasanya dibagi ke dalam dua area, yaitu yang pertama secara permanen yang diisi oleh porsi residen dalam sistem operasi. Yang kedua sisanya digunakan untuk load program transient untuk eksekusi. Multiprogramming Operating System. Istilah multiprogramming merupakan suatu sistem operasi yaitu penambahan untuk support multitasking, menyediakan bentuk proteksi memori yang baik, dan melakukan kontrol konkurensi proses mengakses device I/O bersama dan file-file. Multiprogramming biasanya sistem operasi yang support untuk multi-user dalam pemilihan sistem operasi disebut multi-user system. Sistem operasi multiprocessing yaitu multiprosesor mengatur operasi sistem komputer yaitu penggabungan multiple prosesor. Sistem operasi multiprosesor didefinisikan dengan sistem operasi multitasking sebab eksekusinya support secara simultan dari multiple task proses pada proses yang berbeda. Yang ketiga itu time sharing system. Berikut cara kerja sistem operasi time sharing system. Pertama, keadaan operasi dan kontrol sistem secara peralatan periferalnya berada di bawah suatu kontrol unit pengolahan pusat. Kedua, sistem time sharing supervisor melakukan waktu pada program yang sedang diproses. Ketiga, transfer monitor mengawasi jalannya informasi dari terminal ke disk. Yang terakhir itu real-time system. Sistem operasi ini dapat dikatakan sepenuhnya dedicated untuk aplikasi pengendalian dan konfigurasi untuk melayani jawaban yang on time. Pada umumnya digunakan pada proses-proses kontrol yang membutuhkan pelayanan segera atau real time. Aktivitas dari sistem operasi ini adalah menerima setiap kejadian atau event dari luar sewaktu-waktu. Proses per event dilayani dengan sederet task yang masing-masing harus selesai dalam kendala waktu yang sangat ketat. Bahkan kadang-kadang bekerja secara simultan. Data langsung diproses oleh komputer begitu data tersebut tersedia pada sistem operasi. Diusahakan sedikit mungkin interaksi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.